Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, ketemu lagi dengan kita Trio ANG, Amira, Aulia, Gita dalam podcast Edukasi Sastra. Amira dan Gita disapa dulu yuk sahabat di rumah. Halo teman-teman semua. Seperti biasa kita hadir untuk bincang-bincang santai terkait karya sastra tentunya. Waduh, udah jadi pecinta sastra banget ini ya kita teman-teman. Oke, sebelum kita berlanjut ke topik kita yang baru, ada yang inget gak sih kemarin kita membahas apa tuh? Oh, aliran sastra ya? Iya, aku inget banget nih kemarin kita bincang-bincang seru terkait aliran ekspresionisme. Bener banget nih, setelah kemarin kita berkenalan dengan salah satu aliran karya sastra, sekarang kita akan mengkaji lebih dalam lagi nih tentang suatu karya sastra. Topik yang akan kita bahas di sini adalah topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Waduh, dan katanya nih denger-denger sukses buat mahasiswa baru mau tipes rasanya. Ayo teman-teman, udah pada ada gambaran belum sih tentang topik apa yang akan kita bahas hari ini? Aduh, kayaknya memicu stresor mahasiswa banget nih ya. Ini topik emang agak susah dimengerti ya, tapi sekalinya ngerti bakal ketagihan banget, percaya deh. Wah, apa tuh Lia? Udah penasaran banget nih aku. Nah oke, karena sobat milenial di rumah udah pada nggak sabar nih, langsung aja kita masuk ke topik kita yang berjudul dadadeng deng deng, membaca dan menilai sastra. Nah ternyata nih teman-teman, belajar karya sastra itu nggak cukup dengan membaca hasilnya saja loh. Kita juga harus belajar tuh gimana cara menilai karya sastra. Kira-kira kenapa tuh sahabat milenial? Kenapa kita harus membaca dan menilai sastra? Ada yang tahu nggak? Untuk paham karya sastra kayaknya kita harus jadi kritikus dulu nih. Kritikus kan harus pandai menilai banget nih kita kayak hakim aja. Nggak gitu dong Gita. Jadi untuk menilai suatu karya sastra kita harus iqra dulu Milah. Membaca ya, dibaca dulu karya sastranya baru bisa menilai. Sama nih kasusnya kayak kita misalnya mau menilai seseorang, harus berkenalan dulu, dekat dulu, ada chemistry-nya dulu baru bisa dinilai. Nggak bisa tuh kan ujuk-ujuk langsung dinilai, langsung dijudge, oh ini gini, ini begitu, nggak boleh ya. Nah jadi dalam menilai karya sastra ini kita banyak banget nih manfaatnya, baik bagi pembacanya maupun bagi penulisnya itu sendiri. Singkatnya begini teman-teman, kita dengan menilai suatu karya sastra itu bisa mendorong pertumbuhan karya sastra nih, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oke, udah mulai masuk ke jalan yang benar ini ya. Kita lanjutkan. Teman-teman tahu nggak sih dalam membaca dan menilai sastra meliputi aspek apa aja tuh? Jadi teman-teman, suatu karya sastra harus memunculkan 3 aspek nih. Apa aja sih 3 aspek itu? Yang pertama itu ada kode budaya, yang kedua itu ada kode sastra, yang ketiga itu ada kode bahasa. Oh, jadi begitu ya Mir. Apa aja sih maksud dari kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra itu? Jadi gini Git intinya, kalau kode bahasa kita itu disuruh mencari makna-makna kebahasaannya. Tentunya karya sastra mempunyai bahasa yang unik dong ya. Kalau kode budaya itu dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Sedangkan kalau kode sastra itu dikaitkan dengan unsur-unsur sastra, keestetikan karya sastra gitu. Oke, gimana nih? Udah mulai terpancing belum pengetahuan teman-teman di rumah? Masih pada bingung ya? Tenang dulu sobat milenial, jangan panik, jangan khawatir. Bersama Trio ANG semua masalah akan menghilang. Tidak akan ada lagi tuh keresahan di jiwa teman-teman semua. Langsung aja untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terkait dengan membaca dan menilai sastra, kita kasih contoh nih. Silakan Mbak Amira membacakan sepenggal bait puisi kita. Alfian Dipahatang dengan karyanya memaknai perdebatan.
Perdebatan bukan embikan kambing. Sampai menanti kedatangan anak cucu, berbeda dan selisih pandang akan jadi tali pegangan untuk bertahan dan menyerang. Hidup damai harus dari timbangan tepat. Kalau tidak, kenikmatan hanya singgah dan meluruh. Tak usah mengadili, tak usah kita susahkan hati, tak usah kita perdebatkan lagi. Pada waktunya, kepikunan akan menyambangi dimanapun diri berlindung. Dan cacing tanah tak sabar menanti kedatangan. Oke teman-teman, yuk kita kaji kode-kodenya. Nah, dalam puisi ini terdapat kode bahasa. Nah, kode bahasa ini terdapat pada kata embikan. Nah, embikan ini berarti bicara tanpa suara. Bukan kambing ya teman-teman, jangan sampai salah memahami nih. Nah, lanjut pada kode budaya. Dalam puisi ini, penyair menggambarkan budaya masyarakat Jawa yang mengibaratkan berdebat seperti suara kambing. Yang terakhir nih ada kode sastra pada kata perdebatan bukan embikan kambing. Nah, pada kata itu menggunakan majas perbandingan personifikasi ya teman-teman, karena hal tersebut membandingkan perdebatan dengan embikan kambing. Jadi gitu ya teman-teman. Wah, bagus banget Lia. Aku juga punya loh satu lagi puisi dari koran Jawa Pos yang diupload pada tanggal 27 Juni 2021. Langsung aja ya aku bacain puisinya. Beda keyakinan, buah karya Hilmi Faik. Tuhan, pekan lalu hamba berjumpa dengan dia. Kami berkenalan dengan berjabat tangan. Dia sungguh makhluk menawan. Tuhan, kini hamba tak selera makan karena ingat dengan senyumnya. Badan hamba demam membayangkan hangat tangannya. Penciuman hamba hanya mengenal aromanya. Tuhan, hamba yakin sedang jatuh cinta, tapi dokter yakin hamba terkena corona. Nah, sekarang saatnya nih kita analisis puisi yang tadi aku baca. Yang pertama ada kode bahasa yang terdapat pada kata hamba yang berarti aku atau diriku. Yang kedua adalah kode budaya. Dari puisi di atas kita bisa lihat terdapat budaya dan kepercayaan orang Indonesia atau anak milenial di Indonesia sekarang yang merasa saat mereka sedang jatuh cinta, mereka akan selalu memikirkan si dia, yaitu orang yang mereka cintai. Dibuktikan dengan bait kelima pada puisi di atas yang berbunyi, kini hamba tak selera makan karena ingat dengan senyumnya. Yang terakhir adalah kode sastra. Penciuman hamba hanya mengenal aromanya. Dan kini hamba tak selera makan karena senyumnya. Dari kata-kata di atas atau dari kalimat di atas menggunakan majas metafora yang berarti melebih-lebihkan. Wah, Gita sama Amira udah nih, aku gak mau kalah juga ah. Aku juga punya puisi buat teman-teman di rumah nih. Ada puisi menarik yang baru saja publish di Jawa Pos pada tanggal 5 September 2021 lalu teman-teman. Judulnya ini Mula Lakon Cerita Genesis, karya S. Ahri. Langsung aja aku bacain ya. Bersabdalah Gusti yang Maha Sunyi, bahwasannya dari tanah debu hendak dicipta makhluk bernama manusia yang gemar bertanya dan senang adanya memberikan nama.
Pemuja pelantun Gita dan beberapa malaikat lainnya bertanya sebab alasan mengapa. Takut dan ngeri rasanya mereka membayangkan bumi basah dengan darah serta air mata. Oke, dari sepenggal puisi di atas kita tahu nih ada 3 aspek kajian sastranya. Yang pertama ada kode bahasa, kode budaya, dan juga kode sastranya. Mulai dari kode yang pertama dulu ya teman-teman. Dimulai dari kode sastra itu pada kata Gusti. Nah, Gusti ini adalah bahasa Jawa tuh yang artinya Tuhan. Kemudian lanjut pada kode budaya, ada kata-kata bersabdalah Gusti yang Maha Sunyi, dari tanah dan debu hendak dicipta. Ini adalah kebudayaan masyarakat Jawa nih teman-teman, yang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan dari tanah atau debu, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada kode sastra pada kata bersabdalah Gusti yang Maha Sunyi. Nah, bersabdalah Gusti yang Maha Sunyi ini menggunakan majas metafora karena penulis menggambarkan kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya nih, tetapi melukiskan berdasarkan kesamaannya. Tuh teman-teman, gak tanggung-tanggung nih, kita kasih 3 contoh kajian sekalian. Wah, benar-benar bersemangat banget nih pembicara kita hari ini. Gimana sobat milenial? Sedikit penjelasan kami sudah dapat memberikan pencerahan? Mampu menghilangkan gundah gulana teman-teman semua terkait membaca dan menilai sastra? Tentunya dong, kita semangat banget nih belajar bareng teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, juga bisa nih memperdalam lagi di internet, karena udah banyak loh jurnal-jurnal yang membahas materi ini. Waduh, nggak kerasa nih, waktu kita berjalan cepet banget. Tanpa sadar kita sudah masuk di penghujung acara. Tak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih buat sobat milenial yang selalu setia mendengarkan podcast kita. Jangan bosan-bosan, mari belajar bersama untuk kemajuan bangsa. Kami Trio ANG, Amira Aulia Gita pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.